Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat ini. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan menjadikan seluruh nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti risalah-risalahnya. Insyaallah termasuk risalah yang sedang kita jalani di bulan ini, yaitu bulan Al-Muharram. Kita sudah berada di tanggal berapa ini? Tanggal 8. Tanggal 8 Al-Muharram. Artinya besok hari Tasu'a, okay. Besok tanggal 9 Al-Muharram, hari Tasu'a, hari di mana yang Rasulullah menyebutkan tahun depan jikalau masih diberi umur maka akan melaksanakan puasa di hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai melaksanakan puasa Tasu'a, tapi Rasulullah sudah meniatkan melaksanakan puasa di hari Tasu'a. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini sunnah yang disunahkan untuk kita semua. Jadi kalau ingin puasa tanggal 10, puasa Asyura, maka sebaiknya menggenapkannya dengan minimal dimulai dari tanggal 9. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan sebagian ulama berpendapat menambahnya di tanggal 11 sebagai puasa mutlak, tidak dikhususkan sebenarnya, tapi dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka monggo diperjuangkan, nanti malam dengan mungkin bisa sudah mulai sahur. Saya hari Jumatnya ngisi buka bersama di salah satu masjid. Jadi ada masjid yang melaksanakan khususnya hari Jumat, itu ada takjilnya. Yang hari Kamis baru direncanakan. Di sini juga kalau mengadakan buka bersama itu bagus untuk takjilnya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa keutamaan dari puasa Asyura? Yukaffiru sanatal madiyah. Jadi menghapus dosa setahun yang lalu, dosa kecil maksudnya, dosa kecil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada ibadah kok pahalanya menghapus dosa, kejarlah. Karena apa? Sesungguhnya problematika hidup kita karena dosa-dosa kita. Maka kalau ada ibadah kok pahalanya menghapus dosa, kejarlah. Dengan bisa lihat di banyak tempat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Asyura misalnya, tentang bahwa sesungguhnya seluruh problematika hidup kita, musibah yang kita terima itu bima kasabat aidikum, karena perbuatan tangan kita. Perbuatan tangan kita maksudnya dosa-dosa kita. Maka di dalam syariat ini banyak sekali ibadah yang pahalanya menghapus dosa. Maka sekali lagi ini menjadi penting, peringatan buat kita. Mulai nanti malam bangun sahur biar kuat, kemudian dilanjutkan hari Jumat. Kalau yang mau atau berkehendak hari Sabtunya juga baik, insya Allah. Walaupun secara dalil, secara khusus yang ada dalilnya 2 hari itu, hari Tasu'a dan hari Asyura. Yang satunya Rasulullah sudah melaksanakan, yang satunya Rasulullah baru niat saja untuk melakukan. Kemudian Rasulullah meninggal sebelum datang bulan Al-Muharram tahun berikutnya. Kemudian
bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mohon maaf mungkin kemarin Ramadan sempat bolong. Kalau ibu-ibu kan hampir pasti yang masih haid. Apakah boleh puasa Al-Muharram, puasa Asyura itu digunakan untuk qada? Boleh enggak? Niatnya qada boleh enggak? Saya niat qada di tanggal 10 menggantikan salah satu puasa Ramadan panjenengan. Boleh enggak? Ini ada dua pendapat. Yang kuat boleh, yang kuat. Yang kuat boleh, walaupun ada pendapat yang tidak boleh. Tapi yang kuat boleh, khususnya di mazhab Syafi'i itu membolehkan puasa sunnah Asyura untuk sambil qada. Berarti niatnya qada. Niatnya qada. Yang mengatakan tidak karena dianggap bahwa puasa qada Ramadan dan puasa Asyura itu sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam bahasa syariat namanya maksudun li dzatihi. Dimaksudkan secara zatnya bahwa ini dua puasa yang berbeda, tidak boleh saling mengisi. Tetapi pendapat ini kemudian dibantah oleh banyak ulama. Yang mengatakan tidak boleh itu dia mengibaratkan sebagaimana sholat qobliyah duhur dengan sholat duhur itu kan dua yang berbeda. Maksudun li dzatihi. Satunya wajib, satunya sunnah, dan itu memang satu rangkaian yang masing-masing berdiri sendiri. Maka ini menjadi dalil tidak bolehnya puasa besok ini sekaligus qada. Tapi pendapat ini relatif lemah karena pendapat yang lebih kuat adalah mayoritas ulama membolehkan bahwa puasa Asyura dibolehkan untuk mengqada puasa Ramadan panjenengan. Nah, ini keuntungan buat ibu-ibu yang masih punya hutang. Mungkin kemarin haid 6 hari 7 hari belum sempat mengembalikan penuh, maka dibolehkan untuk qada. Hal ini juga berlaku termasuk di dalamnya puasa Syawal. Sebagian berpendapat boleh untuk qada. Bagaimana puasa Senin Kamis panjenengan. Jadi mayoritas di mazhab Syafi'i diperbolehkan untuk mengqada. Karena apa? Karena puasa Asyura seperti sholat tahiyatul masjid. Perumpamanya tuh seperti tahiyatul masjid. Jadi datang ke masjid, tahiyatul masjid, at-tahiyat berarti kan jenengan menghormati, penghormatan. Sholat untuk menghormati masjid. Nah, itu maksudun lidzatihinya pokoknya sholat 2 rakaat. Jangan duduk sebelum jenengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat ini bisa digunakan dengan niat untuk sholat ba'da wudu, kalau jenengan barusan wudu, untuk sholat tahiyatul masjid, untuk sholat qobliyah. Kalau subuh berarti 2 rakaat qobliyah subuh itu, kalau jenengan niatkan 3 ini cukup sebenarnya. Apalagi kalau waktunya terbatas. Nah, ini keuntungan niat. Niat itu merubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Hanya persoalan niat. Karena apa? Masing-masingnya antara sholat ba'da wudu, sholat qobliyah subuh dan sholat tahiyatul masjid itu tidak maksudun lidzatihi. Masing-masing pokoknya itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, boleh saling mengisi. Nah, itu Nah, ini yang dipakai oleh kebanyakan para ulama membolehkan qada. Ini penting informasi ini untuk menyemangati ibu-ibu khususnya yang mungkin punya hutang puasa Ramadan. Rasulullah ketika datang ke Madinah, kita tahu di sana ada 3 orang-orang Yahudi yang nunggu. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi yang menunggu. Mereka hijrah ke Madinah. Bayangin Bapak Ibu, ini kalimat ini dengan diresapi. Sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, sudah ada 3 golongan, 3 kabilah dari orang-orang Yahudi. Menunjukkan betapa mereka itu pembelajar luar biasa. Kalau sampai hari ini mereka pintar itu wajar. Mereka berdasarkan kitabnya tahu bahwa ada sebuah tempat yang akan didatangi Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menunggu
sekian ratusan tahun sebelumnya. Jadi sudah meletakkan anak cucunya di situ. Kenapa? Berharap Nabi dari dia, ya. Berharap Nabi dari dia. Ada Bani Nadir, Bani Quraisyah itu dan Bani satunya Bani Qainuqah. Sudah ada di Madinah, kebayang nggak? Orang Yahudi loh di sana. Betapa aneh dan dahsyatnya. Aneh sekaligus dahsyat nih. Berarti mereka pemikirannya itu maju banget nih. Kalau sekarang mereka menguasai dunia dalam tanda kutip nih, untuk teknologi dan lain sebagainya, dan memang akan tetap ada sampai hari kiamat. Nanti ujungnya tuh peperangan dengan kaum muslimin dengan mereka. Itu Rasulullah mendapati bahwa mereka berpuasa di tanggal 10. Ketika ditanya kenapa engkau puasa ini, mahada hada yaumun azim, kata mereka ini hari yang agung, hari yang besar. Wa huwa yaumun, inilah hari di mana Allah memberikan pertolongan kepada Musa dari kejaran Fir'aun masuk ke laut itu, yang kemudian Nabi Musa membelah laut itu pertanggal 10 Al-Muharram. Mereka berpuasa karena Musa puasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan kami lebih menghaki puasa hari itu dibandingkan kalian. Maka benar Rasulullah memerintahkan puasa hari itu dan memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa hari itu. Nah, ini sebagian mengatakan bahwa ini penting diingat-ingat. Alah wong Islam ki puasanya mau melu Yahudi gitu. Waktu itu ada meme loh zaman sekarang itu. Kalau zaman sekarang mungkin meme gitu. Yang mengatakan alah ngopo nabimu ki mau puasanya mau melu-melu wong Yahudi. Tradisinya orang Yahudi gitu. Ketahuilah puasa Asyura itu sudah datang jauh sebelum itu. Jadi ketika di Mekah pun sudah berpuasa Asyura. Buktinya ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu puasa di tanggal 10 Al-Muharram. Jadi ini bukan tradisi Yahudi. Kemudian ketika turun perintah puasa Ramadan wajib, maka kemudian Rasulullah menyebut jikalau engkau berkehendak, bukan lagi sebagai syariat yang utama, untuk melaksanakan puasa tanggal 10 Al-Muharram, maka silahkan. Berarti apa? Jauh sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah. Nah, ini menjadi penting supaya nggak jadi keguyonan istilahnya orang nabimu melu-melu tok gitu. Karena itu sempat terjadi dan ini kalau misalnya disampaikan oleh orang yang zaman sekarang yang memang sengaja mencari-cari, itu kadang-kadang jadi kesannya jadi mendegradasi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Itu terkait dengan puasa besok dan besoknya. Kenapa saya ingatkan? Karena sekali lagi musibah ilmu adalah anisyan. Afatal ilmu anisyan. Musibah ilmu adalah lupa. Kalau nggak diingatkan nanti lupa. Kita niat kepada Allah, minta agar besok dimudahkan di dalam melaksanakan puasa, insya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua, insya Allah.